Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar Fauzi dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan laboratorium dan bengkel. Pengelolaan laboratorium dan bengkel. Organisasi suatu industri yang besar diperlukan pengaturan untuk memperoleh efisiensi yang tinggi. Organisasi dikatakan berhasil jika mampu mengelola sumber daya berupa manusia, dana, waktu, bahan baku, informasi, mesin, peralatan, informasi dan tempat dengan efisien serta efektif tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, sehingga mampu bersaing dengan lembaga lain yang sejenis. SMK identik dengan industri dalam pemrosesan bahan baku menjadi produk yang bermanfaat. Manajemen operasional. Aktivitas di dalam instansi tidak terlepas dari kegiatan operasionalnya itu sendiri, yaitu input, proses, output. Kegiatan operasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan instansi dengan baik. Menurut Tampu Bolon, manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan atau input yang diubah menjadi keluaran berupa barang masukan atau jasa atau layanan 2004-13. Pengendalian mutu dibutuhkan agar instansi dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik sehingga output yang dihasilkan sesuai target dan lebih positif di mata masyarakat, yaitu dengan lingkungan fisik tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan nyaman. Menurut kutipan Rika Rostika, artinya tempat kerja berarti sebuah tempat, atau apakah itu merupakan tempat atau hanya bagian dari gedung bangunan atau kendaraan, di mana setiap orang akan bekerja, sedang bekerja menggunakan waktu untuk bekerja, atau biasanya bekerja untuk memperoleh keuntungan atau upah dan dalam hubungannya dengan pekerja, termasuk tempat atau bagian dari sebuah tempat di bawah penguasaan pemberi kerja, bukan merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk pekerja. Manajemen perbaikan berkelanjutan. Manajemen perbaikan berkelanjutan adalah perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kesalahan yang menimbulkan pemborosan harus dikoreksi. Tindakan yang mengorbankan waktu banyak harus dihilangkan. Segala yang tidak perlu dan menghabiskan biaya harus diubah. Evaluasi lembaga dilakukan setiap waktu sehingga lembaga tersebut tidak akan mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Berdasarkan konsepnya, manajemen perbaikan berkelanjutan dibagi menjadi 6 konsep utama, yaitu perbaikan, perawatan, dan inovasi, orientasi proses atau hasil, siklus PDCA atau SDCA, mengutamakan kualitas, berbicara dengan data, proses berikut adalah konsumen. Pendekatan JIT, Just in Time. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Teori konsep just in time ditemukan oleh seorang berkebangsaan Jepang bernama Taichi Ohno dari industri kendaraan motor Toyota. Total Productive Maintenance atau disingkat TPM. Bidang produksi sudah lama memiliki sistem manajemen ketika orang belum memperhatikan bagaimana cara mengatur bidang perawatan karena hanya dianggap sebagai penunjang yang tidak perlu diatur lebih cermat. Setelah teknologi permesinan menjadi lebih rumit dan kapasitas produksi yang dimiliki pabrik semakin besar, mulai terasa ketidakmampuan mesin untuk memenuhi target produksi yang hal ini berarti kerugian besar. Ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh gangguan atau kerusakan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya dan hanya dapat diatasi apabila sekolah memiliki manajemen yang baik di bidang perawatan, sehingga dimulailah masa perkembangan manajemen perawatan dari yang paling sederhana yaitu breakdown maintenance hingga sekarang yaitu total productive maintenance. Lanjut, total productive maintenance atau TPM. TPM adalah sebuah sistem manajemen perawatan yang dalam prosesnya melibatkan orang mulai dari manajer hingga ke operator dan teknisi di level yang paling bawah. Sistem ini bersifat menyeluruh atau total dan terintegrasi dengan baik, meliputi personil perawatan, piranti dan alat uji, suku cadang, fasilitas khusus, data, dan perangkat lunak. Biaya yang tidak tepat akan berdampak pada kontribusi biaya yang tinggi. TPM merupakan suatu filosofi yang bertujuan memaksimalkan efektivitas dari fasilitas yang digunakan di dalam industri,
yang tidak hanya dialamatkan pada perawatan saja, tapi pada semua aspek dari operasi dan instalasi dari fasilitas produksi, termasuk juga di dalamnya peningkatan motivasi dari orang-orang yang belajar dalam sekolah itu. Batasan TPM terdiri dari 5 unsur, yaitu membangun kerjasama di industri untuk memaksimalkan efektivitas sistem produksi. Yang kedua, pendekatan lapangan, membangun organisasi yang menangkal setiap jenis kerugian sepanjang masa pakai sistem produksi. Implementasi TPM ke seluruh departemen atau lintas sektoral, melibatkan setiap individu dari pimpinan hingga pekerja lapangan atau lintas level, mengadakan kegiatan zero loss melalui kelompok kecil, motivasi. TPM merupakan jawaban yang akan mampu mengatasi kontribusi biaya tinggi tadi dengan program-program yang terdiri dari: 1. Kegiatan kelompok kecil untuk menanggulangi 6 penyebab kerugian. 2. Perbaikan mesin untuk mencapai kondisi operasi maksimal dan mengurangi laju keausan. 3. Keterlibatan operator produksi untuk menjaga kondisi dasar alat atau mesin. 4. Meningkatkan sifat mampu pelihara maintainability. 5. Peningkatan efektivitas, biaya, dan efisien pekerjaan perawatan. Pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer. Adanya informasi mengenai aktivitas belajar mengajar yang berlangsung dalam sekolah adalah suatu kebutuhan dalam era persaingan global pada saat ini. Tanpa adanya informasi yang akurat mengenai aktivitas belajar, SMK akan sulit mengoptimalkan proses pembelajaran dan melakukan pengambilan keputusan secara cepat. SMK pada umumnya memiliki banyak peralatan dan fasilitas yang menggerakkan aktivitasnya. Peralatan dan fasilitas tersebut merupakan fasilitas penting yang mendukung kegiatan operasional SMK. Fasilitas tersebut memerlukan perawatan secara fisik sehingga dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan fungsinya sebagai alat produksi yang menghasilkan keuntungan. Practical exercise. Perancangan sistem menggunakan alat pengembangan berupa data flow diagram, bagan alir sistem, entity relationship diagram, kamus data, rancangan input, dan rancangan output. Sistem informasi diharapkan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dalam hal input, proses maupun output yang dihasilkan. Kedua, sistem informasi yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja institusi. Ketiga, sistem informasi yang dirancang ini berbasis komputer dengan sistem yang otomatisasi sehingga data dapat terintegrasi. Keempat, prototipe yang dibuat dapat menghasilkan informasi yang lebih cepat, tepat, akurat, dan mudah. Prototipe ini akan dikembangkan di SMK pilihan yang akan ditentukan kemudian. Modul-modul SIMAF terdiri dari: 1. Modul fasilitas inventory atau equipment register, merupakan modul aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan rekorder data, fasilitas atau peralatan, dan data tersebut dapat diolah kemudian untuk kegiatan perawatan fasilitas. Setiap rekod data tersebut dapat berisikan data yang paling global ataupun data detail dari setiap fasilitas yang akan disimpan. Yang kedua, modul consumable goods. Modul consumable goods merupakan modul aplikasi yang mengolah data, stok, spare parts, barang-barang habis pakai, dan data permintaan perbaikan yang dilakukan oleh user. Data-data tersebut disimpan ke dalam database. Setiap spare parts yang dibutuhkan untuk perawatan alat akan dibagi dalam kategori yang sesuai dengan fungsi spare parts tersebut. Yang ketiga, modul fasilitas maintenance. Modul ini merupakan modul yang melakukan proses penting dari perawatan atau maintenance fasilitas. Proses perencanaan perawatan fasilitas dilakukan sesuai dengan kategori dan prosedur perawatan untuk masing-masing fasilitas. Perawatan fasilitas dapat dilakukan sesuai dengan garansi perawatan, kontrak perawatan, ataupun secara manual. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.